Pemirsa, kembali di IDX Opening Bell bersama saya Cakri Miller. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Glenn Joshua dan juru kamera Ade Suherman langsung dari Bursa Efek Indonesia. Glenn, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona hijau. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham untuk hari ini? Ya, Cakri, jika kemarin indeks harga saham gabungan bergerak konsisten di teritori positif, hari ini sejumlah analis dari beberapa sekuritas memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan bergerak fluktuatif. Salah satunya adalah dikeluarkan analis dari Reliance Sekuritas yang memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan bergerak fluktuatif di rentan 4.640 hingga 4.800. Selain itu, analis dari Reliance Sekuritas juga memberikan rekomendasi saham, di antaranya adalah saham dari Indofood yaitu ICBP, lalu ada dua saham perbankan BBTN dan juga BBNI yang memang kemarin terpantau mengalami pelemahan, serta satu emiten yaitu Kalbe Pharma dengan kode KLBF. Selanjutnya dari Panin Sekuritas juga memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan hari ini akan bergerak mix cenderung menguat, yang juga dan juga Samuel Sekuritas yang memberikan rekomendasi saham, diantaranya adalah emiten dari BRI, Astra International dan juga SMGR. Memang Samuel Sekuritas memberikan proyeksi yang sama dengan kemarin, di mana mereka memprediksi bahwa indeks harga saham gabungan masih akan bergerak di sideways market, yang di mana indeks harga saham gabungan akan berada dalam keadaan datar pada akhir pekan ini. Kemarin, Cakri, indeks harga saham gabungan memang ditutup menguat signifikan 1,6% ke level 4.716, di mana ada 9,6 miliar lembar saham yang beredar dengan nilai transaksi ini mencapai angka 12 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan kemarin konsisten bergerak di teritori positif di antara rentan 4.638 hingga 4.741. Dari 10 sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 7 sektor kemarin menopang laju dari penguatan indeks harga saham gabungan. Sektor finansial menjadi penopang utama dengan apresiasi sebanyak 3,9%, lalu juga aneka ragam yang mengalami apresiasi 3,1%, diikuti oleh properti yang juga mengalami penguatan sebesar 2,3%. Ada 3 sektor, Cakri, yang kemarin menekan laju dari penguatan indeks harga saham gabungan, di mana penekan utamanya adalah infrastruktur yang terkoreksi 1,3% dan juga konsumsi yang mengalami koreksi tipis 0,3%. Dari emiten perbankan memang kemarin menjadi penopang utama, diantaranya adalah ataupun fokusnya adalah Bank BCA dan juga Bank BRI yang sama-sama terapresiasi 6,6% untuk BCA dan juga Bank Mandiri yang terapresiasi 4,3%. Memang hal ini menjadi dampak dari konferensi pers yang kemarin dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kemarin Kepala OJK yaitu Wimbo Santoso memberikan konferensi pers yang menyatakan bahwa akan adanya stimulus lanjutan untuk memberikan ruang likuiditas dan juga permodalan perbankan untuk mencapai stabilitas keuangan yang terjaga di tengah pandemi COVID-19. Selain dari dampak dari konferensi pers yang dikeluarkan oleh OJK, memang sektor perbankan kemarin menjadi salah satu penopang utama dikarenakan kinerja asing, Cakri, yang dimana asing kemarin membeli emiten-emiten perbankan seperti Bank BCA dan juga Bank Rakyat Indonesia. Bank BCA kemarin dibeli dengan nilai total di angka 514 miliar dan juga Bank BRI yang dibeli di angka 503 miliar, dilanjutkan dengan Bank Mandiri yang dibeli dengan nilai 94 miliar. Sehingga ini membuat sektor perbankan yang pada pekan lalu sangat terpuruk sudah kembali rebound dan juga sudah menunjukkan tanda-tanda penguatan di hari Kamis 28 Mei 2020 yang lalu. Sementara itu, jika kita lihat keseluruhannya, net buy asing kemarin tercatat di angka 436 miliar rupiah. Aksi beli berada di angka 4,3 triliun, terpaut jauh dengan aksi jual di angka 3,9 triliun. Memang penguatan dari indeks harga saham gabungan kemarin sejalan dengan sejumlah bursa utama di Asia, diantaranya adalah Nikkei yang kemarin terapresiasi 2,3%, serta Shanghai yang juga mengalami penguatan sebesar 0,3%. Dan saya akan sekarang mengajak Anda untuk melihat bersama bagaimana pembukaan dari indeks harga saham gabungan di hari Jumat 29 Mei 2020. Masih ada beberapa saat lagi sebelum kita akan melihat apakah indeks harga saham gabungan akan kembali melanjutkan penguatannya di teritori positif, atau hari ini indeks harga saham gabungan akan dibuka di teritori negatif.
Ya, indeks harga saham gabungan dibuka melemah 0,13%. Saat ini berada di level 4.710,82 atau mengalami pelemahan sebesar 1,6 basis poin. 78 juta lembar saham yang beredar dengan nilai transaksi ini di angka 115 miliar rupiah. Sementara para investor sudah melakukan lebih dari 7.800 kali transaksi di pembukaan sesi pertama 29 Mei 2020. Emiten BRI, Telekomunikasi Indonesia dan juga Bank BCA serta Astra International dan juga perusahaan gas negara dengan kode BBRI, TLKM, BBCA, PGAS dan juga ASII masuk dalam jajaran top 5 frekuensi di awal perdagangan. Sementara emiten dari NIRO, KICI dan juga CBMF mengalami ataupun masuk dalam jajaran top gainers dengan penguatan masing-masing antara rentan 9% hingga 12%. Cakri. Lalu sentimen apa saja yang terlihat mempengaruhi IHSG? Tadi Anda mungkin sudah sedikit menyinggung untuk domestik, lalu bagaimana dengan dari global dan juga regional untuk hari ini? Ya, untuk hari ini dari global masih tidak begitu jauh sentimen dari perdagangan kemarin, diantaranya adalah kemajuan pengembangan vaksin COVID-19 yang menjadi sentimen positif terhadap pasar bursa di dunia, termasuk indeks harga saham gabungan, dilanjutkan dengan pelonggaran kebijakan lockdown dan juga pembukaan kembali ekonomi di sejumlah negara seperti Amerika Serikat yang juga kemarin sudah memberikan dampak, yang dimana salah satu surat kabar dari Amerika Serikat menyatakan bahwa klaim pengangguran dari Amerika Serikat sudah dikatakan menurun selama masa pandemi COVID-19. Selain itu juga investor juga menyambut baik bagaimana stimulus lanjutan yang nantinya diyakini akan dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga Uni Eropa untuk merestart perekonomian mereka. Meskipun demikian, Cakri, untuk hari ini memang pasar juga masih mencermati bagaimana meningkatnya eskalasi hubungan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok terkait dengan undang-undang keamanan yang undang-undang keamanan Hong Kong yang disetujui oleh parlemen China, yang dimana Trump kemarin sudah merespon yang akan mengatakan akan mengadakan konferensi pers pada Jumat waktu Amerika Serikat, dan ini diyakini oleh pasar akan dikeluarkannya sanksi terhadap Hong Kong dan juga China, diantaranya adalah pembatasan visa dan juga pembukuan aset dari pejabat negeri China. Memang ini akan memberikan dampak, jika ini terjadi akan memberikan dampak terhadap pasar bursa di dunia, termasuk saat ini juga pasar bursa di Hong Kong sudah mengalami kontraksi kemarin, berbeda dengan nasib sejumlah bursa utama di Asia. Kita akan memantau bagaimana perkembangannya sepanjang hari ini. Namun untuk saat ini saya kembalikan terlebih dahulu kepada Anda, Cakri, di studio. Baik, terima kasih Glenn untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian rekan Glenn Joshua dan juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.